Oke, kita lanjut dengan saya Putriana Wahyupriyadi. Pada video sebelumnya, teman-teman telah belajar mengenai percobaan Bernoulli dan materi mengenai teorema limit sentral. Nah, pada video kali ini, teman-teman akan belajar mengenai perhitungan dan juga pembuktian dari teorema limit sentral itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke prosedur praktikumnya. Yang pertama, lakukan proses sampling terhadap data populasi lead time produk dengan ukuran sampel 10. Yang kedua, kumpulkan data sampelnya. Yang ketiga, hitung rata-rata sampel. Yang keempat, lakukan pengulangan langkah A, B, dan C hingga 1000 kali. Yang kelima, buat histogram dari data rataan sampel. Dan yang terakhir, lakukan uji goodness of fit. Apakah data yang didapatkan ini berdistribusi normal atau tidak? Nah, untuk notes pada teorema limit sentral, jika ada frekuensi yang nilainya itu kurang dari 5, maka nanti kelasnya itu akan kita gabungkan. Oke, langsung saja kita beralih ke sheet selanjutnya, yaitu sheet data praktikum modul 1. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu bahwa jenis data itu dibagi menjadi dua. Ada data primer dan juga data sekunder. Di mana data primer itu diperoleh langsung dari sumber aslinya atau dihasilkan langsung oleh peneliti. Contohnya itu melalui survei, wawancara, ataupun pengisian kuesioner secara langsung. Nah, sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau dari hasil penelitian orang lain. Salah satu contohnya yaitu pada data yang akan kita gunakan pada praktikum modul 1 kali ini, yaitu berupa data lead time produk yang telah disediakan oleh tim asisten praktikum statistika. Oke, kita langsung masuk data lead time produk yang kita gunakan, yaitu berisi dari produk ke-1 hingga produk ke-3000, sedangkan untuk lead time-nya merupakan pengisian atau jumlah hari yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Jadi, untuk cara membacanya, di sini untuk produk ke-1 membutuhkan lead time sebanyak 26,9 hari untuk pembuatannya. Oke, setelah kita mengetahui data praktikum yang akan kita gunakan nanti, langsung saja kita masuk ke sheet selanjutnya, yaitu sheet sampel 10. Oke, pada sheet sampel 10 di sini, teman-teman bisa melihat terdapat dua tabel, yaitu tabel data produk dan juga tabel lead time. Di mana tabel data produk di sini kita gunakan untuk mengambil nomor-nomor produk secara acak, yaitu menggunakan fungsi range between nanti. Nah, sedangkan untuk dari lead time-nya itu merupakan isi dari lead time-nya dari produk yang sudah kita ambil secara acak pada tabel data produk yang ada di sebelah kiri. Oke, seperti itu. Lanjut. Di sini kita langsung saja untuk cara pengerjaannya, kita masuk ke sel nomor sampel yang pertama, kita isi sama dengan range between. Kita seleksi, lalu untuk bottom dan juga topnya itu berisi nilai kisaran atau angka yang kita inginkan, yaitu di sini kita menginginkan dari nomor acak dari produk ke-1 hingga ke 1000. Jadi untuk bottomnya kita isi angka 1, lalu kita beri separator. Nah, untuk separator di sini teman-teman bisa perhatikan pada bagian formula bar dan disesuaikan dengan device-nya masing-masing karena tiap device itu nantinya akan berbeda. Ada yang menggunakan titik koma seperti pada yang saya gunakan saat ini, dan ada juga yang menggunakan koma saja dan titik 2. Jadi bisa disesuaikan kembali lagi sesuai dengan device-nya. Lanjut, untuk nilai topnya kita isi dengan angka 1000. Kita tutup kurung lalu enter. Nah, di sini sudah nampak hasil dari formula range between yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk mengisi dari tabel data produk keseluruhan secara cepat, di sini kita bisa posisikan kursor pada sel pertama tadi, lalu kita letakkan pada bagian pojok kanan bawah hingga kursornya berubah menjadi tanda hitam seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kiri pada mouse atau klik dan seret atau drag sampai nomor sampel ke 10. Nah, setelah itu teman-teman jangan klik di sel manapun dulu ya. Masih dengan posisi yang tadi di pojok kanan bawah, teman-teman klik 2 kali untuk mengisi secara keseluruhan selnya. Oke, di sini sudah terisi oleh hasil dari formula range between tadi, tetapi dikarenakan formula dari range between-nya itu masih aktif, jika kita lihat di sini nilainya akan terus berubah.
Jadi karena kita mengkhawatirkan ketika melakukan pengerjaan di tabel selanjutnya, di tabel lead time atau di tabel uji goodness of fit nanti akan terus berubah, itu akan mengganggu proses pengerjaannya. Jadi di sini kita perlu paste value terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Dengan cara Ctrl Shift panah kanan lalu Ctrl Shift panah bawah untuk menseleksi semua datanya, lalu kita klik kanan dan kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste value, pilih yang paste value yang ada angkanya. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah otomatis terpastekan hasil akhir dari formula yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, setelah sudah dipastikan sudah sesuai, kita beralih ke tabel yang ada di sebelahnya, yaitu tabel lead time. Di sini kita akan mencari nilai dari lead time produk yang sudah kita acak tadi. Dengan cara kita bisa memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini kenapa sih kita pakai VLOOKUP? Di sini guna dari VLOOKUP itu untuk mengambil data dari sebuah sumber yang sudah disajikan itu secara vertikal. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki data yang disajikan secara horizontal, itu kita bisa pakai rumus yang HLOOKUP. HLOOKUP seperti ini. Nah, dikarenakan data yang kita miliki itu berbentuknya vertikal, jadi kita menggunakan yang VLOOKUP ya. Kita ganti VLOOKUP. Nah, lanjut untuk bagian lookup value di sini kita isikan dengan angka yang akan kita cari. Bisa diisi dengan sel pertama pada tabel 1. Kita bisa seleksi saja. Nah, fungsi ini nantinya digunakan untuk mencari data lead time produk sesuai dengan angka produknya, seperti itu. Lalu kita beri separator. Nah, untuk nilai table array di sini kita bisa isi dengan source data yang ingin kita jadikan sebagai sumber dalam pengambilan informasi yang diinginkan tentunya. Jadi, dengan kasus ini kita bisa pilih pada sheet data praktikum modul 1, lalu kita seleksi produk ke-1 hingga lead time-nya. Nah, untuk menseleksi ke 3000 data, kita bisa Ctrl Shift panah bawah, lalu kita kunci dengan cara F4 atau Fn F4. Untuk informasi atau tanda sudah terkunci atau belum, itu teman-teman bisa perhatikan di formulanya, apakah sudah muncul tanda dolar atau belum. Jika sudah muncul tanda atau simbol dolar seperti ini, berarti tandanya data yang teman-teman miliki sudah terkunci. Kita beri separator lagi. Lanjut untuk bagian kolom index number, di sini bisa kita isi dengan kolom indeks yang ingin kita pakai atau kita lihat datanya. Di sini kita menggunakan data lead time produk. Jadi kita bisa tulis kolom index numbernya dengan 2. Kita beri separator lagi. Nah, untuk bagian range lookup di sini terdapat true dan juga false, di mana true di sini untuk hasil yang approximate match, sedangkan yang false itu yang exact match. Nah, untuk true itu apa sih penjelasannya? Untuk true itu untuk mencari data yang masih berkisaran angka. Jadi, misalnya teman-teman ingin menggunakan nilai A yang berkisaran dari nilai 80 hingga 100. Nah, itu pakainya yang true. Sedangkan untuk yang false itu untuk data yang sudah pasti angkanya, seperti data yang kita miliki. Untuk produk ke-1 itu data lead time-nya itu pasti 26,9 hari. Begitupun dengan seterusnya. Oke, kita seleksi yang false. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul ya nilai hasil dari lead time dari produk yang sudah kita acak tadi. Bisa dicek untuk nomor sampel atau produk ke-488 itu memiliki lead time 12,8. Apakah sudah sesuai? Kita cek terlebih dahulu pada sheet data praktikum modul 1. Pada produk ke-488. Produk 488 di sini memiliki lead time 12,8 ya teman-teman. Sudah sesuai dengan hasil yang kita cari tadi. Oke, jika hasil dari lead time-nya sudah sesuai, teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan pada pengerjaan tabel 1 tadi dengan cara posisikan kanan bawah, lalu kita drag sampai ke sampel 10. Setelah itu kita klik 2 kali untuk memunculkan hasil hingga nomor sampel ke 1000.
Oke, jika sudah terisi semua, di sini kita lanjut ke prosedur praktikum yang ketiga, yaitu menghitung rata-rata sampel. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata sampel, yaitu kita bisa memasukkan rumus sama dengan average, lalu seleksi nomor sampel yang pertama hingga nomor sampel yang terakhir. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah otomatis terisi untuk nilai rata-rata dari nomor sampel per 10 sampelnya. Lalu kita bisa klik 2 kali lagi untuk menampilkan hasil dari sisanya ya. Lanjut, jika sudah terisi semua nilai rata-rata dan juga tabel data produk dan juga lead time, kita beralih ke pencarian atau langkah selanjutnya. Di mana di sini kita akan mencari nilai minimal, maksimal, dan juga banyaknya kelas serta interval kelas yang nantinya akan kita gunakan informasi nilai tersebut pada pengolahan tabel interval kelas di bawah sini. Nah, sedangkan untuk nilai rata-rata dan juga standar deviasi itu nantinya akan kita gunakan dalam pengolahan di uji Gartner's of Fit yang pertama ini. Oke, langsung saja kita masuk ke nilai minimal. Kita bisa masukkan rumus sama dengan min. Lalu untuk numbernya kita bisa seleksi nilai rata-rata dengan cara Ctrl Shift panah bawah. Lalu enter. Lanjut untuk nilai maksimalnya sama dengan max. Seleksi nilai rata-rata lagi, Ctrl Shift panah bawah, lalu enter. Oke, di sini teman-teman perlu perhatikan untuk nilai minimal dan juga nilai maksimalnya dari tiap praktikan itu pasti akan berbeda-beda dikarenakan dari sumber yang kita gunakan tadi di range between itu kan angkanya pasti berbeda-beda, diacak. Jadi tiap satu praktikan dengan yang lain pasti akan berbeda hasilnya. Begitu juga dengan nilai minimal dan juga maksimalnya. Oke, lanjut ke bagian banyaknya kelas. Di sini untuk pencarian banyaknya kelas, teman-teman bisa perhatikan pada gambar di sebelah kanan sini, di mana ada langkah membuat tabel distribusi frekuensi dan fokus pada bagian menentukan banyaknya kelas interval. Di sini rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. N itu merupakan banyaknya data yang kita miliki, yaitu sejumlah 1000. Seperti itu. Jadi kita langsung saja masukkan rumus sama dengan 1 plus buka kurung 3,3 log dikali 3,3 dikali log, dan untuk numbernya kita isi dengan 1000. Tutup kurung, lalu enter. Oke, di sini sudah nampak hasil dari banyaknya kelas. Nah, untuk banyaknya kelas ini akan kita gunakan untuk mencari tahu seberapa banyak sih kelas yang nantinya akan kita ujikan pada uji Gartner's of Fit, yaitu di bagian sini. Nah, karena di sini hasilnya masih desimal, maka akan kita bulatkan terlebih dahulu. Kita bulatkan ke atas, kita masuk ke formula. Setelah sama dengan, kita masukkan round up. Untuk bagian number kita isi sesuai dengan rumus yang tadi, lalu kita beri separator. Dan untuk bagian 6 digits kita beri angka 0. Dikarenakan kita tidak menginginkan hasilnya itu berbentuk desimal atau ada sisa komanya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah otomatis terbulatkan ke atas ya, teman-teman. Lanjut, kita mencari nilai interval kelas. Di sini fokus lagi di bagian kanan rumus di sini. Rumus dari nilai interval kelas itu sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk mencari nilai range ini kita bisa mengurangkan nilai maksimal dan juga nilai minimal. Langsung saja sama dengan buka kurung nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Tutup kurung, kita bagi dengan nilai banyaknya kelas. Oke, setelah itu kita enter. Oke, lanjut ya, kita mencari nilai rata-rata. Rumusnya masih sama dengan average. Lalu untuk numbernya kita isi dengan rata-rata tadi. Dengan cara Ctrl Shift panah bawah, lalu enter. Untuk standar deviasi kita bisa masukkan rumus sama dengan STDEV. Nah, di sini untuk standar deviasinya pilih yang ada logo warningnya atau ada lambang warningnya seperti ini ya. Lalu untuk numbernya masih sama, kita seleksi rata-rata 1000 data tadi, Ctrl Shift panah bawah, lalu enter.
Oke, di sini sudah selesai ya kita mencari kebutuhan untuk nilai dari tabel distribusi frekuensinya. Lanjut, kita di sini akan mencari nilai interval kelas dari kelas bawah dan juga kelas atas, nilai hitung kumulatif dan juga nilai frekuensinya. Nah, untuk mencari nilai interval kelas bawah yang pertama, kita bisa masukkan rumus sama dengan kita seleksi nilai minimalnya, lalu enter. Untuk nilai interval kelas atas, kita bisa isi sama dengan nilai interval kelas bawah saat ini atau yang pertama ditambah dengan nilai interval kelas. Lalu kita enter. Lanjut, untuk nilai interval kelas bawah yang kedua, kita bisa isi sama dengan, lalu kita seleksi nilai interval kelas atas yang pertama. Setelah itu kita enter. Lanjut, untuk nilai interval kelas atas yang kedua, kita masukkan rumus sama dengan nilai interval kelas bawah yang kedua ditambah dengan nilai interval kelas yang ada di atas ini. Lalu kita kunci, nilai interval kelasnya jangan lupa dikunci karena nanti akan kita drag ke bawah ya, agar fungsinya nanti tidak berubah. Lalu kita enter. Setelah itu kita seleksi pada baris kedua dari interval kelas, kita drag sampai ke jumlah kelasnya tadi, sampai ke 11. Nah, sudah terisi semua ya, sampai baris ke-11 atau kelas ke-11. Setelah itu kita cek kembali nilai interval kelas bawah yang pertama sudah sesuai dengan nilai minimalnya, dan nilai interval kelas atas yang terakhir itu sudah sesuai dengan nilai maksimalnya. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa lanjut ke pencarian nilai hitung kumulatif. Nah, di sini untuk mencari nilai hitung kumulatif, kita bisa memasukkan rumus sama dengan frekuensi. Nah, untuk nilai data array-nya, teman-teman bisa seleksi nilai rata-rata 1000 data yang ada tadi dengan cara Ctrl+Shift panah bawah, lalu kita kunci. Nilai rata-ratanya kita kunci, kita beri separator, dan untuk nilai bins array-nya itu kita isi dengan nilai interval kelas atas yang pertama. Itu merupakan untuk bins array ini nanti kategori pengelompokannya di mana fungsi ini akan mencari nilai di bawah dari 5,4 dan untuk nilai kumulatif keduanya akan mencari nilai yang di bawah dari 7,6 seperti itu. Kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, lalu kita drag saja pada nomor baris yang pertama atau hitung kumulatif yang pertama, kita drag sampai ke kelas 11. Nah, di sini hasilnya spill. Teman-teman jangan panik kalau misalnya nanti ada spill seperti ini, kita bisa masuk lagi, kita seleksi sel di hitung kumulatif yang pertama. Setelah sama dengan, kita masukkan simbol add untuk mengatasi spill tersebut. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah betul lagi hasilnya. Lalu kita drag ulang sampai ke kelas ke-11 atau baris 11. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa hasil dari hitung kumulatif itu hasilnya harus 1000. Nah, di sini hasilnya masih di bawah 1000, jadi akan kita lakukan penjumlahannya secara manual. Kita bisa masuk ke formula barnya, bagian bins array. Di sini kan kita seleksi langsung ke nilai interval kelas atasnya. Di sini kita bisa hapus dan kita masukkan secara manual nilai interval kelas atasnya. Di sini tertulis 27,7. Kita masukkan 27,7. Lalu kita klik enter. Nah, di sini hasilnya masih belum 1000. Nah, kita tambahkan per 0,1. Jadi, di sini 2,7 belum bisa. 27,7 belum bisa, sorry. Kita tambahkan 0,1 jadi 27,8. Lalu kita enter. Nah, jika hasilnya sudah 1000, berarti sudah sesuai ya teman-teman. Setelah itu kita berarti bisa lanjut mencari nilai frekuensi. Nah, untuk pencarian nilai frekuensi, di sini teman-teman bisa memasukkan rumus sama dengan nilai hitung kumulatif saat ini dikurangi dengan nilai hitung kumulatif sebelumnya. Dikarenakan ini belum ada nilai hitung kumulatif sebelumnya, jadi kita bisa kurangkan dengan angka 0. Oke, setelah itu enter.
Nah, untuk yang kedua, rumusnya masih sama, nilai hitung kumulatif saat ini dikurangi dengan hitung kumulatif sebelumnya. Kita enter lagi. Nah, di baris kedua ini bisa kita drag sampai dengan baris ke 11. Oke, sorry. Oke, di sini sudah terisi semua ya untuk nilai frekuensinya. Sudah diisi. Ketika sudah diisi semua, kita lanjut ke pengerjaan di uji Guidance of Fit yang pertama. Nah, di pengerjaan uji Guidance of Fit yang pertama ini, kita membutuhkan nilai dari interval kelas, bawah dan juga atas, dan juga nilai frekuensi. Nah, di sini kita bisa seleksi nilai interval kelasnya, lalu tahan tombol kontrol di keyboard teman-teman, lalu seleksi di bagian frekuensi. Ini berfungsi untuk menseleksi secara bersamaan. Lalu kita kontrol C atau copy, lalu kita pastekan di tabel uji Guidance of Fit yang pertama. Oke, setelah terpastekan, di sini kita lanjut untuk pencarian nilai kumulatif probabilitasnya. Untuk rumus dari kumulatif probabilitas, kita masukkan sama dengan norm dis. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk normal distribution yang kita gunakan itu disesuaikan dengan device masing-masing. Kalau misalnya dari device-nya itu memiliki versi Excel dari tahun 2007, itu bisa menggunakan yang ada tanda warning di sini. Dia dikhususkan untuk formulasi di versi Excel 2007, sedangkan untuk yang normd seperti ini itu difungsikan untuk versi Excel yang terbaru. Jadi untuk saat ini saya pilih yang norm.dis versi terbaru. Oh iya, jika teman-teman untuk pengujian normal di sini, teman-teman bisa sesuaikan dengan distribusi yang akan digunakan. Misalnya teman-teman menggunakan distribusi Poisson, maka di sini bisa ditulis Poisson dis seperti itu. Jadi disesuaikan distribusinya dengan yang ingin diujikan. Oke, karena di sini kita ingin mengujikan distribusi normal, jadi kita bisa tulis norm dis. Lalu untuk bagian X-nya, kita bisa seleksi nilai interval kelas atas yang pertama. Kita beri separator. Untuk nilai dari standar deviasinya, untuk nilai min-nya, kita isi dengan nilai rata-rata yang sudah kita cari tadi. Lalu kita beri separator. Jangan lupa dikunci nilai rata-ratanya dengan F4, lalu beri separator lagi, lalu seleksi standar deviasi, kita kunci juga untuk kita drag nanti agar tidak berubah datanya. Lanjut untuk yang bagian kumulatifnya di sini, kalau yang pertama tadi kita pakai yang false, untuk saat ini kita pakai yang true ya, karena kita menginginkan hasilnya itu masih berbentuk perkiraan. Lalu kita seleksi true, tutup kurung, lalu enter. Oke, di sini langsung kita drag sampai ke baris 11. Oke, di sini sudah terisi semua. Lalu kita beralih ke bagian kumulatif probabilitas yang terakhir. Untuk nilai kumulatif probabilitas yang terakhir, nilainya itu harus 1. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu, masuk ke formula bar. Setelah sama dengan, kita masukkan round up. Untuk bagian number tidak usah diubah, lalu beri separator. Untuk 6 digitsnya kita isi dengan angka 0, lalu enter. Oke, di sini sudah dibulatkan. Lanjut kita mencari nilai probabilitas. Untuk nilai probabilitas, di sini kita bisa memasukkan rumus sama dengan nilai kumulatif probabilitas saat ini dikurangi dengan nilai kumulatif probabilitas sebelumnya. Karena belum ada, kita tulis 0 atau kita kurangi dengan 0. Kita enter. Lanjut. Caranya masih sama, kumulatif probabilitas saat ini dikurangi dengan nilai kumulatif probabilitas sebelumnya. Kita enter, lalu kita drag sampai dengan kelas ke 11. Sampai ke kelas ke 11. Oke.
Ini sudah terisi ya sampai kelas ke-11. Lalu teman-teman berlanjut mencari ke nilai frekuensi harapannya. Nah, untuk nilai frekuensi harapan itu nilai probabilitas dikalikan dengan 1000. Jadi langsung saja sama dengan nilai probabilitas dikalikan dengan 1000 atau jumlah data maksimal yang kita miliki, yaitu 1000. Lalu kita enter. Lanjut kita drag saja sampai ke kelas 11 lagi. Oke, di sini sudah terisi ya untuk nilai dari frekuensi harapannya. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah operasi atau perhitungan yang telah kita lakukan ini sudah sesuai atau sudah betul hasilnya, kita bisa mencek di bagian totalnya. Di bagian hasil sini, untuk frekuensi kita bisa sum. Untuk nilai frekuensinya kita seleksi, lalu enter. Jika nilai frekuensi totalnya sudah 1000, berarti perhitungan pada bagian frekuensi ini sudah sesuai. Lanjut untuk bagian probabilitas, kita bisa sum saja. Untuk nilai probabilitasnya kita seleksi, lalu kita enter. Nah, jika nilainya 1 sudah sesuai nilai probabilitas. Nah, karena nilai frekuensi harapan itu tadi nilai probabilitas dikalikan 1000, jadi untuk nilai frekuensi harapannya juga kita pastikan 1000 ya. Oke, di sini sudah sesuai semua. Berarti untuk perhitungan yang kita lakukan pada uji Gatas Ovid yang pertama ini sudah sesuai dengan prosedur. Mungkin itu saja. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim asisten yang lain. Terima kasih.